Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Oke, sebelum saudara duduk, boleh tos, katakan berkat-Mu akan meningkat bulan ini. Ya, penghasilanmu akan meningkat, income-mu akan meningkat, kesehatanmu akan jadi baik. Oke, tepuk tangan yang meriah. Lebih meriah lagi tepuk tangannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Perjalanan kita sebelum dan sesudah mengikut Tuhan itu bisa digariskan, bisa dituliskan, bisa dianalisa, bisa dinilai, bisa diukur. Perjalanan setelah mengikut Yesus adalah perjalanan yang menyenangkan. Sebab waktu kita berjalan dalam susah kita dihibur, dalam kebimbangan kita diberi kekuatan. Ada orang berkata setelah mengikut Yesus banyak persoalan. Itu adalah ungkapan yang salah. Ikut Yesus dan tidak ikut Yesus, persoalan selalu ada. Tapi yang membedakan kita adalah waktu kita mengikut Tuhan, waktu kita mengikut Yesus, kita mengerti. Waktu kita terjatuh, Dia datang menolong kita. Waktu kita susah, Dia menghibur kita. Itulah sebabnya orang benar, waktu dia tergeletak, ada tangan Tuhan yang menopang mereka. Sampai mereka bangkit kembali dan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita, 1 Korintus 14, ayat yang pertama, ayat yang ketiga, dan ayat yang ke-12. 1, 3, dan 12. Cukup 3 ayat. Nanti kalau terlalu banyak ayat, sudah terlalu banyak memakan waktu, atau saudara mungkin sudah membacanya di rumah. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Selanjutnya ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. 12 ayat yang terakhir. Dengan suara yang lebih keras, 1, 2, 3. Demikianlah pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha untuk mempergunakannya untuk membangun. Beritahu kiri kanannya, kamu sangat diperlukan Tuhan ada di gereja ini. Ayo beritahu sama dia. Kurang keras, kurang serius lagi ngomongnya. Makin tidak jelas. Ayo ngomong, kamu sangat diperlukan. Iya, yang diperlukan Tuhan beri tepuk tangan. Karunia Roh Kudus adalah pemberian Tuhan melalui Roh kepada orang percaya untuk melayani. Melayani Tuhan dan melayani sesama. Kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, semua serba terbatas. Maka waktu kita bekerja sampai titik maksimal di keterbatasan itu, sampai di situlah yang kita bisa lakukan. Tapi di titik yang terbatas itu, maksimal pencapaian yang terbatas itu, masih ada kekuatan yang bisa melampaui itu, yaitu kekuatan Roh Kudus. Akhirnya pencapaian yang terbatas itu bisa melampaui tanpa batas waktu kita menerima anugerah dan karunia Roh Kudus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itulah sebabnya
kita tidak boleh hidup dengan cara yang pesimis. Tapi kita harus selalu berkata, dengan Tuhan aku mampu, dengan Tuhan aku bisa, dengan Tuhan aku dapat lakukan. Sebab bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Amin. Ayo beritahu lagi kiri kanannya. Engkau hidup tanpa batas karena Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kalau kita mengerti, kita bisa melakukan tanpa batas, maka kita tidak boleh ada waktu yang tidak melakukan sesuatu. Tahukah saudara kenapa ada sejarah? Kenapa ada buku sejarah? Sejarah itu muncul karena ada karya. Tanpa karya tidak ada sejarah. Itu sebabnya selama kita hidup di dunia harus ada karya. Karena untuk itu kita dipanggil oleh Tuhan. Karya yang terbatas dengan kekuatan sendiri, tapi karya tanpa batas dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Kita bisa kerjakan itu. Berikutnya, bagaimana memperoleh karunia? Karunia itu diperoleh yang pertama melalui doa. Kita bisa berdoa, kita bisa sujud, kita bisa menghadap Tuhan. Karena karunia itu disediakan Tuhan. Maka kita datang kepada Tuhan. Karena dia pemilik, dia sumber, daripadanya kita beroleh karunia. Maka kita harus berdoa. Katakan sama-sama berdoa. Berdoa adalah kita datang menghampiri Tuhan dan berbincang, bercakap, bersekutu dengan Tuhan. Untuk menunjukkan bahwa kita anaknya, kita putra putrinya. Kita sujud bukan hanya karena kita memerlukan sesuatu dari dia. Tapi kita datang memberitahukan, Tuhan ini aku anakmu. Ini aku putra putrimu. Apa yang ada pada dia, itu diberikan kepada putra putrinya. Itulah sebabnya kita perlu berdoa. Gereja membangun menara doa. Gereja membangun kelompok doa. Gereja membangun doa keliling dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa apa yang kita harus lakukan, apa yang diberikan Tuhan yang harus kita kerjakan. Kita tidak bisa kerjakan sendiri, tapi dengan Tuhan kita bisa melakukan itu. Yang kedua, melalui penumpangan tangan. Melalui penumpangan tangan oleh para penatua gereja, pimpinan-pimpinan gereja. Kalau zaman dulu kerap kali kita melihat kalau ada orang sakit, mereka diambil minyak, dioleskan, dan mereka ditumpangi tangan. Pentahbisan untuk mensahkan seorang imam, nabi, raja, mereka diurapi, ditabiskan, ditumpangi tangan. Untuk peroleh karunia, mereka juga ditumpangi tangan. Jadi penumpangan tangan itu bukanlah sebuah tradisional saja, tapi Alkitab tuh menuliskan bahwa kalau ada orang yang sakit, hendaknya penatua datang untuk mendoakan mereka dengan menumpangkan tangan. Kalau ada orang mau dipenuhi Roh Kudus, juga mereka ada yang melalui doa, tapi ada yang melalui penumpangan tangan. Itu sebabnya kita tidak boleh menggunakan tangan kita ini sembarangan. Misalnya memukul istri, tak boleh pukul istri, tapi harus menyayangi istri. Ada pria yang pernah pukul istrinya? Sebelah kanan ada? Atau ibu-ibu ada yang pernah dipukul istri? Suami? Tolong maju ke depan. Tapi nanti kalau Anda maju tidak diberi masuk rumah, akan bahaya. Tangan dipakai untuk memberkati. Amin. Jadi jangan gunakan tangan untuk menganiaya. Saya pernah ceramah di Kalimantan, lalu ada rohaniawan di kota itu, dan setiap mereka menghukum anak mereka, mereka pukul. Dan penderitaan yang hebat sekali diderita anak itu, sampai kalau dia mengalami sakit dipukul itu, dia berkata, Tuhan tolong saya. Dia tidak lagi minta kepada ayahnya untuk menghentikan pukulan itu. Tapi waktu dia dipukul selalu dia berkata, Tuhan tolong saya. Dan puji Tuhan anak itu
tidak lama hidupnya dan dia ditolong Tuhan dan meninggal dunia. Karena dia minta pertolongan dari Tuhan dan segera meninggal dunia. Tentu di antara kita tak ada orang di antara kita yang senang anaknya pulang ke surga dan meninggalkan anaknya, bapaknya yang tukang aniaya itu. Kita berdoa jangan ada kekerasan lewat tangan kita, tapi biarlah berkat ada dari tangan kita. Sehingga janji Tuhan digenapi, keturunan orang benar tidak akan meminta-minta roti, tapi keturunan orang benar perkasa di bumi dan menjadi berkat. Tepuk tangan yang meriah. Yang dipukul beritahu sama suami, jangan pukul lagi aku. Kalau di daerah kami di Sumatera banyak itu yang pukul suami. Ya. Makanya ada lagu, pulangkan saja aku ke rumah ibuku. Terutama mereka yang senang mabuk. Itu mereka gunakan tangan mereka untuk kekerasan. Tapi di sini tidak ada. Saya dari wajahnya nampak baik semua. Nampak baik ya. Mulai dari ujung kiri ke kanan semua nampak baik. Ya, makanya bisa bawa istrinya di sini dan suaminya. Kalau ada perkelahian pasti seorang saja yang datang. Ya, yang seorang akan menghilang. Oke. Apa tujuan pemberian karunia? Yang pertama, membangun tubuh Kristus. Katakan membangun. Lebih keras lagi, membangun. Tahukah saudara kalau membangun itu tidak bisa orang sembarangan. Itulah sebabnya kalau kita diberi karunia, itu berarti Tuhan percayakan kita. Katakan Tuhan percayakan kita. Kalau Tuhan percayakan kita, maka kita harus bisa dipercaya. Dan karunia itu tidak boleh diperdagangkan. Karunia tidak boleh diperjualbelikan, tapi karunia itu dipakai untuk membangun tubuh. Tubuh Kristus, gereja yang itu sampai ke seluruh dunia. Itu artinya setiap orang Kristen punya kesempatan, punya peluang untuk jadi orang hebat. Dari satu negeri, dari satu pulau sampai ke ujung-ujung bumi. Katakan amin. Kita membangun tubuh Kristus. Kalau belum bisa membangun tubuh di luar negeri, di dalam negeri. Tidak bisa. Dalam negeri minimum lokal. Just lokal. Anda belum bisa ke Papua, ya sampai di sini dulu. Kita bangun gereja ini sampai kita lihat kebesaran Tuhan. Gereja yang sehat, gereja yang berkembang, gereja yang hebat dan berdampak besar bagi kota. Katakan amin. Jadi kita ini sebetulnya dipercaya karena Tuhan selalu memberi sesuatu kepada kita sesuai dengan kecakapan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Maka kita harus bisa dipercaya. Di kota kami di Pematang Siantar itu ada kelompok pendoa. Dan mereka sering jalan dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain untuk mencari orang yang sakit. Biasanya yang dicari itu yang sakitnya berat, parah. Dan waktu mereka lihat misalnya seorang ibu sakit dan mereka tawarkan untuk mendoakan dia. Ibu, kami mau doakan ibu dengan harga 10 juta atau 5 juta. Dan didoakan. Iya, di kota kami di Siantar itu pernah terjadi. Oke, nanti kalau ibu itu ada uang dia bayar. Pendoa itu dibayar. Kalau tidak mampu ditawar. Lalu didoakan. Waktu didoakan tidak sembuh, mereka berkata, ya ibu salah sendiri kenapa harus ditawar. Ya kalau kita beli barang-barang di toko, ya beli rumah, beli tanah itu bisa ditawar. Itu sangat menyenangkan kalau ada kesepakatan. Tapi untuk yang beroleh memiliki karunia ini, wow, keren. Tidak boleh ditawar. Sama dengan kita memberi kepada setan-setan, tidak boleh ditawar. Ya, sudah kalau mau persembahkan ayam untuk setan, tidak boleh ditawar waktu beli. Bahkan waktu dimasak, itu tidak boleh dicicip. Takut setannya tersinggung.
Kalau Anda dipercaya Tuhan beroleh karunia, jangan sampai karunia itu dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi kita ikut serta untuk membangun gereja yang tubuh Kristus sampai ke ujung-ujung bumi. Ayo tepuk tangan yang banyak. Saya pikir di Batam ini tepuk tangannya harus lebih dari itu. Karena di sini makanannya enak. Ayo tepuk tangan yang meriah. Berikutnya untuk kepentingan bersama dan keberlangsungan pelayanan. Jadi karunia itu dipakai supaya secara kontinu itu pelayanan berjalan. Buah-buah pelayanan terus ada. Jadi tidak boleh stop. Ya kalau pemimpin meninggal, generasi meneruskan. Generasinya meninggal, generasi berikutnya. Jadi untuk kesinambungan pelayanan, kita perlu pakai karunia dari Tuhan. Selanjutnya kita lihat. Berapa banyak karunia? Sangat banyak. Katakan sangat banyak. Lebih keras lagi, sangat banyak. Masing-masing kita bisa diberi Tuhan. Minimum 1, bisa 2, bisa 5. Tergantung kecakapan. Ada karunia melayani, ada karunia roh, ada 5 jawatan. Semacam itu. Tuhan beri kita. Jadi di gereja itu sebetulnya tidak ada orang yang berkata, aku tidak bisa apa-apa. Itu berarti kita tidak pernah baca Alkitab. Kalau Anda membaca Alkitab, Anda tahu sesuatu yang disediakan Tuhan buat Anda, buat saudara. Katakan amin. Pernah ada orang dari luar negeri, mereka berkata begini, di Asia, di Asia termasuk Indonesia, banyak tubuh Kristus yang mati. Tidak produksi dan tidak produktif. Karena tidak melakukan apa-apa. Waktu disuruh berdoa, bapak berdoa. Dia tunjuk istrinya, mama aja yang berdoa. Mamanya nggak mampu, disuruh anaknya. Kau nak karena kau rajin sekolah minggu. Seperti itu. Tapi di sini kita harap tidak ada itu ya, semua bisa. Atau serba bisa. Anda mau yang mana? Bisa atau serba bisa? Kita berdoa biar jemaat Batam itu serba bisa. Tepuk tangan yang mau serba bisa. Ada ibu-ibu yang belum mengerti khotbah ini. Mereka hanya melongo saja dan melihat apa yang terjadi di sini. Oke, Tuhan menyediakan buat Anda anugerah supaya Anda berfungsi jadi tubuh Kristus. Amin. Jadi tidak ada yang diam saja lalu bawa kolekte. Dan paling senang menyanyikan lagu persembahan kami sedikit sekali. Paling senang lagu itu. Makanya di Sumatera Utara, di depan gereja selalu ada warung kecil. Disitulah diletakkan kolekte pertama. Mereka beli permen untuk menukar uangnya. Sebenarnya mereka tidak rela memberi kolekte di gereja. Makanya ditukar dulu. Yang sudah menukar uang jangan tersinggung. Saya hanya menjelaskan apa yang terjadi di desa kami, di kampung kami, di Simalungun. Tapi kalau ada di sini, ya mungkin mereka pindah ke sini dan belum mengalami perubahan. Ya, saya kira kalau orang sudah bertobat lahir baru, tak ada lagi konsep semacam ini. Kadang-kadang kita tidak adil dalam memberi untuk Tuhan. Di mana letak ketidakadilannya? Saya pergi ke Samosir. Di Samosir itu ada pajak atau pasar, ada jualan-jualan banyak di situ. Saya pergi ke tempat orang jual ayam itu. Saya tanya beberapa orang di antara mereka, ibu ini ayam 1 ekor berapa? Yang ada jenggernya, itu mahal sekali, sangat mahal. Tapi kalau di Jawa kalau ada jengger tidak laku. Di Jawa itu namanya ayam sayur. Tapi di Sumatera itu mahal. Karena makin banyak gelombang-gelombang di sini, itu mahal. Biasanya itu dibeli bisa 200.000 1 ekor, bisa 300.000 dan tidak boleh ditawar.
Tidak boleh. Mungkin nanti kalau ketahuan sama setan itu, mereka menolaknya. Itu sering di daerah kami itu. Dulu waktu saya masih remaja, waktu orang-orang Tionghoa dan suku yang lain datang persembahkan ayam yang hidup di situ, kamilah jadi setannya. Iya. Waktu mereka datang, itu mereka pulang dan ayam diikat di situ. Setan-setan mulai datang dan kami datang, kadang-kadang dapat 2 ekor, 3 ekor. Ya. Kami pernah berubah jadi setan. Pernah. Itu bisa 200.000 1 ekor, bisa 300.000. Kalau dimasak, bumbunya bisa 50 sampai 75.000. Sudah 250.000. Siapa di sini yang bawa kolekte 250.000? Bapak kolekte berapa hari ini? Coba keluarkan dulu kolektenya. Jangan kalau untuk setan selalu yang terbaik. Untuk Tuhan yang paling kecil. Capek bendahara membuka. Di satu gereja di Batam, bukan di Batam. Bukan. Di Medan ada bendahara, saya temui bendahara salah satu gereja di Medan itu. Bilang, apakah Anda pernah menemukan uang yang tidak normal di gereja? Pernah. Mereka ketemukan uang sepotong uang di kantong kolekte itu. Lalu saya bilang, sudah di mana uangnya? Kami buang. Saya bilang itu kesalahan. Harusnya disimpan karena mungkin minggu depan sepotong lagi. Ya, mungkin mereka tidak sempat menukar, tapi ya harus mereka bagi 2 uang itu. Dan yang separuh dimasukkan, separuh lagi bawa pulang. Ya, itu mungkin saja ya, saya tidak tahu. Tapi sayang sekali dia buang uang itu. Oke. Jadi ada banyak karunia, katakan banyak karunia. Biasanya itu diberi Tuhan. Kita ini paling suka pemberian, paling suka. Wow, paling senang. Ibu-ibu kalau belanja di pajak, belanja di pasar, beli bawang 1 kilo, setengah kilo. Nanti yang jualan diambil sedikit dimasukkan, senang sekali. Oh, thank you, terima kasih. Nanti akan tersiar berita di mana-mana. Kalau beli bawang di sana ada ibu yang baik. Ya, walaupun bawang yang dimasukkan itu, ditambahkan itu mungkin sudah layu. Sudah stok yang sudah lama. Tapi kita senang menerima itu. Kalau kita makan mie, yang jual bertanya, apa nambah kuahnya? Nambah. Kita senang sekali ditanya. Kalau bisa jangan ditanya, langsung ditambahkan. Ya. Ini pemberian Tuhan, mestinya kita harus lebih bahagia dari pemberian dunia kepada kita. Tepuk tangan yang meriah. Jadi mulai hari ini tak boleh lagi ada jemaat yang duduk manis saja di situ, pulang dingin. Tak boleh, harus berubah konsep bahwa saya dipilih, dipanggil untuk jadi alat Tuhan yang hebat, yang dahsyat, luar biasa. Saya dulu tidak bisa apa-apa, ya. Bahkan waktu SMA pun saya 6 tahun. Ya, ini jangan dicontoh. Ya, 6 tahun. Mama aku waktu masih hidup bertanya, Robert, olah namar sekolah doh terus. Robert, kau sekolah terus? Saya bersyukur karena mamaku itu enggak pernah sekolah. Jadi dia tidak tahu naik kelas kapan. Ya, saya beruntung dapat mama yang seperti itu. Tapi beliau sudah meninggal, ya. Saya tidak bersyukur dia tidak tahu apa-apa. Tapi saya dapat mama yang tidak menekan saya. Oh, kau sekolah terus? Gue bilang, iya tahun depan. Ya, lalu ada penaikan kelas, aku tidak naik. Lalu pindah sekolah di kota lain. Ditanya lagi, nggak saya sekolah mi? Udah lulus kau kata. Daung do bema, belum. Bah, sekolah kau terus. Tapi setelah ikut Tuhan, mengerti pemberian-pemberian Tuhan, ternyata takut akan Tuhan
Itu mengubah hidup kita. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Setelah aku ikut Tuhan, aku mengerti bahwa aku bisa pandai, aku bisa pintar, aku bisa melakukan apa-apa sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau ada anak-anak Anda yang tidak pandai, ajar mereka belajar, tapi ajar mereka berdoa. Mencintai Tuhan. Dengan mencintai Tuhan mereka akan beroleh kecakapan-kecakapan, kepandaian-kepandaian. Karena permulaan pengetahuan itu bersumber dari kecintaan seseorang kepada Tuhan. Jadi jangan dianiaya anaknya. Ada ibu-ibu nasihati anaknya. Rajin kau belajar biar naik. Kalau enggak naik enggak kusekolahkan lagi kau biar mampus kau. Wah, ngeri sekali. Harus ranking kau. Satu kelas 43. 43 orang tua menuntut ranking anaknya. Saya heran yang waras itu yang mana. Ya, terlalu banyak seperti itu. Tapi di sini pasti tidak ada itu ya. Kalaupun ada bertobatlah. Ya, biar jangan menyakiti anak-anak kita. Ada banyak karunia ya, karunia sangat banyak. Kita lihat lebih lanjut. Apa yang harus dikerjakan? Kita harus kembangkan. Katakan kembangkan. Lebih keras lagi, dikembangkan. Dikobarkan, diaduk. Dalam bahasa Yunani disebut diaduk. Jadi waktu kita habis menyalakan api, nanti ada arang yang tersisa. Di dalam bahasa Yunani disebut diaduk. Jadi kita ganggu arangnya itu, muncul api. Lalu taruh kayu di atasnya. Dan itu cepat membakar kayu itu. Timotius sebagai orang yang beriman. Paulus berkata, aku menasihati kamu. Aku menegur kamu. Karena sebagai orang beriman, dia tidak mengembangkan karunia-Nya. Maka Paulus berkata, ayo bangkit, kembangkan karunia yang ada padamu. Aduk arangnya, taruh kayu sehingga arang itu cepat membakar dan api akan bergelora di atasnya. Yang biasa diam-diam dan nyaman dingin-dingin ini, ayo bangkit, waktunya kita bangkit. Amin. Aduk arangnya supaya apinya muncul, debunya turun ke bawah. Dan waktu api itu menyala, orang akan lihat ada terang, ada cahaya, ada kehangatan, ada kepanasan, ada cinta di situ. Maka orang akan ditarik oleh kekuatan Tuhan yang Anda kembangkan itu. Sehingga melalui itu nama Tuhan dimuliakan. Ayo kita beri tepuk tangan. Siap dipakai Tuhan? Jangan duduk manis-manis saja. Mulai sekolah minggu duduk di situ. Berkembang, dewasa, menikah, tambah satu kursi. Berkembang lagi ada anak di situ, duduk di situ. Sampai tua. Dan meninggal dunia diumumkan di depan. Telah dipanggil Tuhan, Bapak yang biasa duduk di belakang. Orang sudah tahu, oh yang botak-botaknya. Orang semua tahu karena dia sudah seperti kontrak kursi itu. Tapi coba ada pengumuman di sini. Oh, telah dipanggil Tuhan. Seseorang dari gereja kita. Marga Nenggolan. Dia mati dibunuh karena menginjil di Afghanistan. Wah, itu luar biasa. Tapi yang sangat menyedihkan lagi, telah meninggal dunia Mr. X. Siap Bapak Ibu? Ayo nyalakan karunia-Nya. Aduk arangnya. Supaya debunya itu turun dan nampak api menyala. Taruh bara kayu di situ dan akan membakar. Dan waktu dia membakar, apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan datang. Keajaiban datang, mujizat datang. Kita beri tepuk tangan. Dan kita yang dipercaya harus bertanggung jawab.
Tidak boleh tidak. Karena satu waktu kelak kita akan diukur, dipertimbangkan dengan apa yang kita kerjakan. Harus dipertanggungjawabkan. Saya sebagai seorang Kristen, sebagai pelayan, saya tanggung jawab. Ya. Karena Tuhan itu mempercayakan kita sesuai dengan kecakapan. Kalau Tuhan lihat kita cakap, ya kita bilanglah Tuhan, oke siap, saya bertanggungjawabkan ini. Nanti dari yang kita kerjakan tuh ada buah yang kita persembahkan untuk menyenangkan Tuhan. Oke, bagian yang lain. Ada hambatan-hambatan yang sering kali datang sehingga orang tidak bisa dan tidak mau mengembangkan karunia. Yang pertama adalah ketakutan. Katakan ketakutan. Lebih keras lagi ketakutan. Ini yang sering datang. Menghantui, menguasai, menguras habis energi. Ketakutan. Biasa ketakutan itu datang dari dua bagian. Yang pertama datang dari dalam diri seseorang. Apa itu? Mereka takut gagal. Belum coba tapi sudah takut. Ada orang mau bisnis, dia bilang nanti takut rugi. Belum mulai bisnis, sudah takut rugi. Tidak mau bepergian, dia berkata, wah nanti jatuh mobilnya. Belum melakukan apapun, sudah takut. Kalau anak muda, takut nggak dapat jodoh. Orang tua yang punya anak gadis, takut anak gadisnya tidak dapat jodoh. Maka dipaksa putrinya menikah. Menikahlah kau inang, buruh sama siapapun tidak apa-apa. Sama siapapun. Di sini tidak ada. Kalau ada harus dikonseling oleh pendeta. Sebab Tuhan menyediakan bagi anak-anak kita yang terbaik. Jangan dipaksa harus hari ini. Harus bulan Desember, terutama bulan Desember. Maka wanita-wanita putra-putri kita pun bermasalah karena tekanan keras dari orang tua. Menikahlah kau di bulan Desember ini. Padahal ada orang bikin nyanyian Desember kelabu. Oke, yang kedua ketakutan yang datang dari stimulus. Katakan stimulus. Stimulus adalah rangsangan yang diperoleh melalui bacaan, apa yang dilihat dan apa yang didengar. Orang takut, oh hati-hati. Kristen kalau menginjil ditangkap, hati-hati, hati-hati. Akhirnya kita terlalu hati-hati. Dan akibatnya kita tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Waktu dulu sering aku naik sepeda motor dari Siantar ke Medan Bapak Ibu. Naik sepeda motor itu ada 2 tahun. Saya selalu dan sering ketemu orang di jalan itu di hutan-hutan. Ya, ada yang tolong. Saya tolong mereka. Kenapa Bu? Roda mobil kami bocor. Ada 1 jam kami hentikan orang tidak ada yang bisa menolong. Bannya sudah dibongkar, saya bilang naik. Saya antar mereka ke tempat tambal ban. Di tempat yang lain, kapan-kapan lagi ketemu lagi orang pegang jerigen. Tolong. Saya bilang, naik. Apa masalahnya? Kehabisan solar. Naik, saya antar mereka. Tapi kalau saya pegang apa kata orang, hati-hati. Di jalan itu bisa jadi pura-pura kekurangan minyak. Pura-pura bocor ban. Kalau itu kita pakai, waktu kita bergerak, kita tidak melakukan apa-apa. Sebab ketakutan itu akan menghabiskan kemampuan-kemampuan kita untuk melakukan yang terbaik. Maka tidak boleh takut. Amin. Ayo beritahu kiri kanannya jangan takut kepada siapapun dan terhadap apapun. Lebih keras lagi ngomongnya jangan takut. Ibu-ibu jangan takut kalau sudah tua. Jangan. Mungkin perlu operasi plastik, tak ada gunanya. Tetap onderdilnya pun tetap tua. Penampakannya mungkin muda,
Tapi percayalah. Kalau ada orang berkata, ibu, nampak lebih muda dari putrimu, itu duka cita. Karena tidak ada orang terproses menjadi muda, tidak ada. Harus kita terima. Saya tanya Bapak Ibu, lebih enak mana? Hidup di dunia atau di surga? Tolong dijawab. Ini kok nggak ada jawaban? Saya tahu jawabannya. Pasti takut mati. Padahal pulang ke surga itu enak. Ada di buku ND kami dinyanyikan. Di surga hasonangani inganana dumenggani. Di surga itu tempat yang menyenangkan. Tak ada tempat yang lebih indah dari surga. Tapi kalau kita tanya orang Kristen, sudah siap ke surga? Oh jangan dulu, saya masih muda. Kalau saya duluan meninggal nanti suami saya menikah lagi. Apa urusannya? Di satu gereja di Sumatera Utara, ada ibu-ibu marah waktu suaminya meninggal. Dia marah besar. Karena suaminya baik. Suami baik itu adalah waktu dia mau membantu istrinya di rumah. Masak-masak, cuci-cuci, semua. Setoran tidak berkurang. Itu masuk kategori suami yang baik. Lalu suaminya meninggal. Biasanya sama-sama mereka menyuci di dapur itu, sama-sama masak, sama-sama jemur pakaian, sama-sama makan. Seperti itu, memang sangat baik. Tapi setelah meninggal, dia marah sekali. Jadi kalau dia mau mencuci pakaian, dia datang di foto suaminya. Dia bilang, kau jahat, kau berkhianat. Lalu dia mencuci. Mau sarapan dia datang lagi. Kau bohong, kau enggak setia. Dia sarapan. Terus menerus. Lalu anaknya bilang, Mak hati-hati gila. Itu bisa jadi gila. Jadi kalau sudah pulang ya dia sudah senang di surga. Ya tinggal yang tersisa ini mempersiapkan diri untuk itu. Ya, tapi kita jangan dulu ya. Kita berdoa jangan dulu. Karena belum penuh. Nanti kalau sudah penuh mungkin perlu dipertimbangkan. Ya, jangan ada yang pulang dulu. Kita punya target, kota harus dimenangkan. Amin. Ayo tepuk tangan yang meriah. Oke. Apalagi masalahnya sehingga kita terhambat. Gambar diri yang rusak. Katakan gambar diri yang rusak. Lebih keras, gambar diri yang rusak. Saya sejak mengenal Tuhan selalu promosi tentang kehebatan Tuhan dalam hidup aku. Saya selalu berkata, saya pria paling tampan di dunia. Wow, keren banget. Belum ada pendeta yang berani bicara itu. Saya pernah khotbah di satu tempat, jemaatnya berteriak, "Oi," katanya. Saya tidak peduli, ya. Hoi itu tidak mengurangi ketampanan saya. Tidak berkurang, sedikit pun tidak. Ya. Anda boleh memberi nilai mungkin -5, tidak apa-apa. Ya, tapi Tuhan jadikan saya segambar dengan Allah. Nah, gambarnya benar. Betul. Waktu masih muda, teman-teman di Surabaya, kalau ada wanita di gereja, "Bet, itu aja sama kau." Bilang enggak. Enggak bisa dibawa ke arisan. Nanti lewat yang lain. "Bet, oke tuh." Enggak. Nilainya 5. Saya merendahkan wanita. Dan mereka serentak. Enggak tahu diri kau, ngaca dulu kau. Lalu saya pergi ke ruang khusus, saya mengaca. Saya bilang enggak ada apa-apa sih. Saya biasa-biasa aja. Karena gambarnya udah benar. Coba masing-masing cek, bisakah Anda menerima diri Anda seperti Tuhan menerima? Atau Anda selalu berkata, "You lebih tampan dari aku, kamu lebih cantik, kamu putih langsing, saya langsung." Harus bisa terima diri kita. Amin. Tuhan tidak pernah persoalkan tubuh kita. Tapi yang dipersoalkan kasih kita.
Makanya kalau Natal itu sering terjadi pelecehan-pelecehan. Untuk peran-peran dalam gereja waktu Yesus dilahirkan. Drama kelahiran Yesus. Nanti Yusuf harus tampan. Harus tinggi. Saya belum pernah jadi Yusuf. Iya, saya belum pernah. Sudah 63 tahun usiaku. Belum pernah. Mulai anak-anak pun tidak pernah. Saya pernah pemeran setan-setan. Iya. Pernah lebih baik dari itu jadi gembala. Lumayan. Ya. Jadi pemilik penginapan pun tidak boleh model ini. Tidak boleh, tidak sesuai. Ya. Harus yang agak gemuk sedikit, tinggi. Model ini tidak laku. Maria itu harus langsing. Tak pernah ada Maria yang di pemerannya gemuk. Tak ada. Mungkin perlu dipertimbangkan Natal tahun depan. Karena di daerah Palestina itu ada suku Beduin. Ya, kalau langsing mereka tidak laku di sana. Yang gemuk yang mahal maharnya. Sangat mahal. Terbalik dengan Indonesia harus langsing. Kalau di sana putri-putri suku Beduin itu harus gemuk. Karena pekerjaannya dari rumah ke sumur ngangkat air. Menimba air. Untuk makan ternak, untuk mandi dan lain-lain. Itu kerja keras. Makanya maharnya mahal. Kalau langsing mungkin 2-3 hari selesai usianya di situ. Oke, harus bisa terima diri kita. Bagaimana kita bisa menerima diri kita? Coba baca Alkitab, apa kata Tuhan mengenai kita. Bukan apa kata orang mengenai kita. Kalau orang 1000 kata mereka tentang kita. Tapi Tuhan selalu baik, pasti dan positif tentang kita. Amin. Maka seperti itulah cara kita melihat diri kita. Bahwa kita ini spesial. Ayo beritahulah sebelum saya tutup kiri kanannya. Oh Bapak, hari ini saya lihat spesial. Tampan, ganteng, cantik. Ayo beritahu kiri kanannya. Bapak sangat spesial. Tolong ngomongnya serius. Ya. Serius ngomongnya. Memang di Sumut dan di kota-kota yang lain yang banyak orang Sumatera. Sukar memuji, sukar. Kalau mengejek gampang sekali. Harus senang kita memuji. Walaupun sebetulnya istriku pun pernah bertanya kepadaku. Kenapa aku mau sama kamu? Katanya. Saya tidak jawab. Karena tidak ada data untuk menjelaskan. Hanya yang saya tahu, saya ini spesial. Iya boleh tanya apa saja, jemaat bisa bilang apa saja. Tapi ini gambar dirinya benar. Iya. Iya. Bapak kalau kira-kira Natal ada drama Yesus lahir, Bapak peran apa coba kira-kira? Di Medan belum saya tanya, dia bilang, Pak saya Herodes. Karena dia sadar kondisi tubuhnya itu bisa berperan jadi Herodes. Ya. Sekali lagi Tuhan menyediakan buat kita perkara-perkara yang terbaik. Karunia-karunia supaya kita bisa bergerak dengan karunia itu, berfungsi dengan karunia itu untuk membangun tubuh. Bukan untuk kebanggaan. Secara otomatis waktu kita mengerjakan dengan tanggung jawab, Tuhan pun memuliakan kita. Itu secara otomatis. Jadi kita tak perlu cari-cari sesuatu dengan karunia itu. Dengan memperdagangkan, memperjualbelikan. Kalau kita setia, kita taat pada perintah dan kerinduan Tuhan. Maka Tuhan akan muliakan kita dengan cara itu. Itu sebabnya kita berdoa kiranya semua kita yang berjemaah di sini boleh berfungsi dengan baik. Sehingga tubuh Kristus sehat, gereja sehat. Dan kita akan melihat akan banyak jiwa-jiwa datang untuk beribadah mencari Tuhan. Karena kita beribadah kepada Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang menyediakan keselamatan, kehidupan buat kita. Tuhan memberkati. Kita berdiri bersama-sama. Kita berdiri.
kita berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami ya Tuhan, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang. Mari sambil angkat tangan dengan kerinduan. Tuhan, penuhi kami. Tuhan, berkati kami dengan karunia Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dengan api, datanglah, datanglah, datanglah sekarang. Tuhan, berkati umat-Mu, penuhi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, ini kami ya Tuhan, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi kami ya Tuhan, penuhi hamba. Roh Kudus, Roh Kudus, Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu, penuhi kami ya Tuhan, penuhi umat-Mu. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih, terimalah Roh Kudus. Yes. Haleluya. Dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Sekali lagi, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Haleluya, haleluya. Mari berdoa. Haleluya. Hiara lama sanda mara lama yaso.
Mari buka tangan bersama-sama Tuhan. Penuhi kami, penuhi umat-Mu dengan roh-Mu ya Tuhan. Oh,